manajemen laktasi dan pijat oksitosin. Nah, di sini ibu-ibu sebelumnya udah pernah tahu, udah pernah dengar tentang manajemen laktasi atau pijat oksitosin? Belum. Apa itu? Pernah. Oh, nanti sebentar akan dijelaskan. Ibu ini pengalaman pertama memiliki bayi ya? Iya. Oh iya ya. Kompak sekali ya ibu-ibu. Iya. Berencana soalnya kan. Oke, jadi nanti nggak usah tunggu lama, kita langsung aja ke penjelasannya ya Bu ya. Nanti mengenai manajemen laktasinya akan dijelaskan oleh saya, dan selanjutnya mengenai teknik pemijatan oksitosinnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen laktasi. Manajemen laktasi merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu ibu dalam mencapai keberhasilan menyusui bayinya. Usaha ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, pada masa kehamilan atau antenatal. Yang kedua, pada saat ibu bersalin sampai keluar rumah sakit atau perinatal. Yang ketiga, pada masa menyusui selanjutnya sampai bayi berusia 2 tahun atau postnatal. ASI ini diberikan kepada bayi sejak lahir hingga mencapai usia 6 bulan tanpa ada tambahan makanan atau minuman lain. Selanjutnya, tujuan dari manajemen laktasi ini untuk meningkatkan upaya pemberian ASI eksklusif secara baik dan benar hingga para ibu-ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi-bayinya secara tepat. Manfaat manajemen laktasi bagi bayi diantaranya adalah: yang pertama, ASI itu mudah dicerna. Yang kedua, ASI ini dapat memberikan gizi dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan bayi. Yang ketiga, ASI juga dapat membantu melindungi bayi dari berbagai penyakit dan infeksi, serta membantu mencegah alergi makanan karena ASI mengandung sel darah putih, protein, dan juga zat antibodi atau ketahanan yang cocok bagi bayi. Kemudian, manfaat manajemen laktasi bagi ibu diantaranya adalah: perilaku menyusui dapat mengurangi morbilitas dan mortalitas karena proses menyusui akan merangsang kontraksi uterus sehingga mengurangi perdarahan setelah melahirkan atau postpartum. Yang kedua, ASI eksklusif ini diklaim juga bisa sebagai alat kontrasepsi alami yang bertujuan untuk menjarangkan atau mengatur jarak kehamilan atau kelahiran. Untuk pemijatan oksitosin akan dilanjutkan oleh teman saya. Saat ini saya akan mempraktekkan cara melakukan manajemen laktasi atau memerah ASI. Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita memberitahukan kepada ibu untuk duduk dengan posisi santai dan badan dicondongkan ke arah depan. Selanjutnya, kita akan melakukan pijat payudara. Yang pertama, tangan yang satunya diletakkan di bawah payudara dan yang satunya diletakkan dari arah atas payudara. Pijatan dimulai dari arah atas payudara ke arah puting susu dengan cara seperti ini. Bisa juga dilakukan dengan cara seperti ini pada semua sisi payudara ya. Selanjutnya, letakkan ibu jari di atas areola seperti ini. Jari telunjuk dan jari tengah di bawah areola seperti ini membentuk huruf C. Selanjutnya, tekan ibu jari ke arah dada, pencet, kemudian payudara akan menekan jari-jari. Lalu dorong ibu jari ke arah puting, mengikuti gerakan menghisap bayi. Lakukan hal ini berulang-ulang sampai payudara menjadi lembek dan menjadi kosong. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana teknik menyusui bayi yang benar. Sebelum melakukan teknik menyusui bayi, kita cuci tangan terlebih dahulu. Sekarang kita memegang bayi menggunakan satu lengan, di mana
Kepala bayi berada di lengkung siku ibu dan bokong bayi berada di lengan ibu. Selanjutnya, tempelkan perut bayi kepada perut ibu dan tangan bayi, satu tangan bayi ke bagian belakang ibu dan satu tangan bayi ke bagian depan ibu, sehingga kepala bayi akan mengarah kepada payudara ibu. Selanjutnya, posisikan telinga bayi dan lengan bayi pada satu garis lurus. Selanjutnya, ibu memegang payudara dengan ibu jari berada di atas dan jari-jari lain berada di bagian bawah untuk menyangga payudara dengan tidak menekan puting susu ataupun areola, di mana areola merupakan bagian hitam di sekitar puting susu ibu. Sebelum menyusui bayi, tempelkan puting susu pada sudut mulut bayi terlebih dahulu. Selanjutnya, bayi akan refleks untuk menghisap payudara ibu. Setelah bayi mulai menghisap payudara ibu tidak perlu lagi disangga atau dipegang. Sebaiknya, saat menyusui, ibu melihat ke arah wajah bayi. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pijat oksitosin. Apakah sebelumnya Ibu mengetahui apa itu pijat oksitosin? Oh, baiklah. Jadi, pijat oksitosin ini merupakan pemijatan yang dilakukan pada dua sisi tulang belakang. Pijat ini dilakukan untuk merangsang refleks hormon oksitosin atau refleks pengeluaran ASI pada ibu. Manfaat dari pijat oksitosin ini sendiri yang pertama adalah untuk memperlancar hormon oksitosin atau hormon prolaktin untuk produksi ASI pada ibu. Nah, manfaat yang kedua adalah untuk mengurangi bengkak payudara pada ibu. Seperti yang kita ketahui bahwa jika ASI tidak keluar pada saat ibu menyusui, maka payudara ibu akan mengalami pembengkakan. Nah, manfaat yang ketiga adalah untuk mencegah ASI tersumbat. Hal ini berkaitan dengan manfaat yang nomor 2. Manfaat keempat dari pijat oksitosin ini sendiri adalah untuk mempertahankan produksi ASI pada saat ibu dan bayi mengalami sakit. Nah, yang kelima, manfaat dari pijat oksitosin ini juga memberikan rasa nyaman atau rileks kepada ibu. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan cara melakukan pijat oksitosin. Tetapi sebelum saya melakukan pijat oksitosin, saya akan melakukan kompres payudara terlebih dahulu. Tetapi kompres payudara ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak dilakukan. Alat yang saya gunakan, yang pertama ada baby oil, washcloth, dan baskom yang pastinya berisi air hangat ya. Kompres payudara dilakukan seperti ini ya. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan cara melakukan pijat oksitosin. Pijat oksitosin ini dilakukan pada kedua sisi tulang belakang sampai pada kostaka 5 atau kostaka 6. Pijat oksitosin dapat dilakukan dengan menggunakan baby oil untuk memudahkan saat melakukan pemijatan ya. Jadi, tekniknya seperti ini, dimulai dari kedua sisi tulang belakang dengan teknik memutar sampai pada kostaka 5 atau kostaka 6 ya. Bisa juga dilakukan dengan teknik menggosok. Seperti ini. Pastikan saat melakukan pemijatan oksitosin, ibu dalam keadaan rileks dan sedang tidak lapar.